Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya semoga kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah selama Ramadan. Juga semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, beberapa hari ini kita cukup disibukkan dengan sebuah isu yang sedang viral tentang kelakuan salah satu seorang YouTuber ya yang bernama Ferdian Paleka yang melakukan prank dengan memasukkan sampah dan batu ke dalam sebuah dus Indomie ya, lalu diberikan kepada beberapa orang di antara waria anak kecil sebagai bentuk sedekah atau bagi-bagi rezeki, istilah seperti itu. Nah, tentu perbuatan tersebut mengundang kecaman dari berbagai macam netizen. Namun yang menarik bagi saya adalah ketika ada salah seorang santri di akun YouTube-nya yang bernama Yam Rusdi ya. Nah, seperti ini videonya, dan membuat sebuah konten untuk bagaimana mendukung apa yang dilakukan oleh Ferdian Paleka tersebut. Setelah saya cermati video dari santri tersebut, sebenarnya cukup baik ya terkait argumentasi yang diberikan, bahwa sesungguhnya khususnya umat Islam tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk bagaimana membela atau mendukung segala bentuk tindakan waria, homo, gay atau sejenisnya. Bahwa sesungguhnya waria adalah bagian dari sesuatu yang diharamkan dalam Islam, bahkan pelakunya itu dilaknat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Ini adalah pendapat yang benar dan sahih, dan kita tidak ada perbedaan pendapat dalam hal tersebut. Nah, problematikanya adalah justru ketika kita menyikapi fenomena prank tersebut yang dilakukan oleh Ferdian Paleka tersebut ya, dengan memberikan bingkisan ya yang isinya itu sebenarnya adalah sampah dan diberikan kepada beberapa orang di antara banci. Nah, lantas kita mengecam Ferdian Paleka, lalu dituding bahwa pengecaman kita terhadap tindakan Ferdian Paleka tersebut adalah bagian dari mendukung waria. Itu adalah sebuah kekeliruan juga ya. Jadi dua hal ini adalah hal yang berbeda. Sekarang kalau kita mau bahas adalah tentang waria itu sendiri. Contoh ya, misalnya waria misalnya dalam Islam itu kan ada dua ya. Yang pertama ialah memang dia itu sifatnya orang yang memiliki sifat kemayu-mayuan atau kewanita-wanitaan lantaran memang mungkin dari segi hormon ya ataupun pergaulan sewaktu kecil itu lebih dekat kepada perempuan, sehingga membentuk karakternya itu seperti kemayu. Karena memang hadisnya ada ya, sebagaimana disampaikan santri tersebut, bahwa sungguhnya Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini yang pertama. Yang kedua ialah kaum Lut itu sendiri ya. Jadi kaum Lut ini adalah orang yang melakukan tindakan Sodom, yaitu melakukan hubungan sesama jenis, dan ini jelas dalam beberapa hadisnya Rasulullah SAW itu memerintahkan bahwa apabila kalian melihat seseorang ya, dua pasangan laki-laki sama laki-laki itu melakukan hubungan sebagaimana kaum Nabi Lut, maka hendaklah bunuhlah mereka. Sehingga ada juga beberapa ulama fikih mengatakan untuk membunuh gay ini hukumannya ialah dijatuhkan dari bangunan tertinggi yang ada di kota tersebut. Nah, terkait masalah fenomena waria yang ada di negeri kita, khususnya Indonesia, ini kan penyikapannya jadi berbeda. Ada yang melakukan dengan cara ketidaksetujuannya itu diapresiasikan dalam bentuk prank, misalnya tadi yang dilakukan oleh Ferdian Paleka ya. Misalnya dia melakukan tindakan untuk bagaimana waria ini menjadi objek pelecehan, objek tertawaan, untuk bagaimana mereka ini ya dalam tanda kutip mungkin dipermalukan seperti itu. Nah, ada juga kalangan yang tidak setuju dengan cara tersebut, bukan berarti mendukung warianya, bukan. Tapi karena ada kaidah dalam Islam untuk bagaimana ketika kita menyikapi fenomena kerusakan sosial itu dilakukan dengan cara-cara benar. Karena landasan kita jelas ketika kita ingin menegakkan syariat Islam, menegakkan dakwah, menegakkan Islam, itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa zadilhum billati hiya ahsan. Jadi serulah ya orang-orang
lain tersebut itu untuk masuk ke dalam agama Allah itu dengan cara yang hikmah, untuk menuju kepada Rabbmu itu dengan cara yang hikmah, ya. Wa mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan hendaklah ya ketika kamu berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Ini adalah salah satu barometer atau pegangan bagi kita ketika kita ingin benar-benar menyikapi fenomena kerusakan sosial. Itu coba kedepankan dulu sikap hikmah, bijaksana, karena esensi dakwah itu adalah merangkul, ya. Di beberapa video saya sebelumnya tentang confidence itu saya sebutkan bahwa sesungguhnya, ya, ketika kita mendakwakan Islam kepada seseorang itu hendaklah dengan cara-cara baik, dengan cara-cara yang tidak menyakiti, dengan cara-cara yang tidak membuat mereka semakin lari dari dakwah Islam. Inilah prinsip dakwah Islam yang sesungguhnya. Agar kenapa? Karena prinsip manusia itu adalah fitrahnya itu mencintai kebaikan. Ya, sejelek-jelek apapun manusia, seburuk-buruk apapun manusia, ketika engkau bertemu dengannya, engkau berbuat baik kepadanya, maka niscaya insya Allah dia akan berbuat baik lagi kepada kita. Begitupun dengan dakwah, ya. Kalau dakwah kita disampaikan dengan cara-cara yang justru menyakiti hati mereka, ya, dilakukan dengan cara-cara yang justru merendahkan martabat mereka, ya tentu yang ada adalah mereka justru semakin lari dari dakwah Islam. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dalam menyikapi banci ini memang ada anjuran untuk bagaimana tadi, ya, bahwa banci ini dalam Islam itu, ya, khususnya kaum Lut yang itu melakukan hubungan sesama jenis itu dihukum mati dalam Islam. Nah, cuma memang harus diperhatikan bahwa sesungguhnya yang berhak untuk menghukum, ya, banci tersebut dijatuhi hukuman mati itu adalah pemerintahan Islam yang menegakkan syariat Islam. Dalam konteks Indonesiaan saat ini kita bicara fakta bahwa memang banci itu ada. Tapi kalau kita misalnya memaksakan untuk bagaimana setiap banci kita bunuh, ya, secara serampangan misalnya, atau secara liar, ya, kita ketemu banci kita tidak suka kita bunuh misalnya. Nah, tentu itu juga membawa kerusakan yang lebih besar. Ya, justru itu adalah sesuatu yang justru berdampak justru lebih buruk lagi dalam kehidupan sosial yang ada. Oleh karena itu, ya, dalam menyikapi fenomena banci itu tidak bisa kita berdalih, ya, ketika kita menolak tindakan Ferdian itu lalu kita dituduh sebagai membela kalangan waria, karena memang dalam Islam kalangan waria itu, ya, argumentasi disampaikan santri tersebut itu kan orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang harus dihukum mati, orang-orang yang harus benar-benar dihinakan, ya. Tidak seperti itu, ya. Dalam Islam itu ada aturannya, tidak serta-merta, ya, dalil itu kita baca lalu kita aplikasikan. Waria disuruh bunuh, setiap waria kita ketemu di jalan langsung kita sabet lehernya misalnya, atau kita tusuk dengan pisau. Kan tidak seperti itu juga, ada kaidah-kaidahnya, tidak semudah itu. Oleh karena itu, ya, jadi apa yang dilakukan Ferdian itu sebenarnya kalau kita tarik lagi kepada tujuan esensi dakwah Islam ialah sebenarnya apa manfaatnya coba? Ketika ia membuat prank tersebut, ya, ketika Ferdian itu melakukan prank terhadap waria yang itu dia berikan bingkisan bersih sampah, manfaatnya ada gak? Untuk minimal misalnya kalau santri tersebut bilang bahwa waria itu harus dibunuh atau misalnya dikurangi populasinya, adakah manfaat dari prank yang dilakukan oleh Ferdian itu untuk mengurangi populasi waria? Ada gak manfaatnya? Tidak. Atau ada gak manfaatnya dengan prank tersebut waria-waria tersebut justru semakin jadi bertaubat gitu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali ke jalan Allah? Ada gak? Kan tidak ada. Yang ada justru adalah malah semakin membuat kerusakan, malah semakin membuat banyak orang yang justru malah simpati kepada waria. Dan ini adalah salah satu musibah juga sebenarnya. Bagaimanapun juga saya sepakat kepada santri tersebut bahwa memang waria itu tidak harus diberikan simpati, ya, karena memang sikap mereka itu adalah melenceng, dan dalam hadis jelas itu adalah sikap yang dilaknat. Tapi memang penyikapan kita yang berbeda, seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya, mengecam Ferdian sekali lagi itu bukanlah berarti kita membela para waria atau banci, ya, karena sesungguhnya apa yang Ferdian lakukan itu sebenarnya bukan lagi dilandasi pada nilai dakwah untuk bagaimana mengurangi populasi
waria atau juga malah membuat waria itu bertobat kepada Allah. Tidak. Yang dilakukan dia adalah justru adalah untuk mencari sensasi, untuk mencari viewers, untuk mendapatkan AdSense dan mendapatkan uang dengan cara mempermalukan orang lain, yaitu diantara waria. Apakah ini dibenarkan? Ya, kalau nyari uang jangan begitu-gitulah. Masih banyak cara untuk bagaimana kita mencari rezeki yang halal, ya, mencari rezeki yang baik tanpa harus membuat sesuatu yang menimbulkan kemudaratan lebih besar lagi. Seperti itu. Oleh karena itu, orang yang mempelajari adab, dia akan tahu untuk bagaimana cara memperlakukan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang banci itu tidak perlu dibela, tapi mempertontonkan tindakan mengambil sampah lalu dikemas dan dia berbohong, ya, dia itu berbohong, ya, bahwa ini adalah bingkisan makanan lalu diberikan kepada waria juga anak kecil. Ini adalah tindakan yang justru adalah sesuatu yang tercela. Karena apa? Coba Anda perhatikan di video Ferdian. Ketika dia mau memberikan sedekah tersebut, Ferdian tuh mengatakan, ini kita mau bagi-bagi sedekah. Bayangin coba, sedekah yang merupakan amalan yang agung dalam Islam, ya, dia hinakan, dia lecehkan dengan sesuatu tindakan yang sangat tidak terpuji, yaitu memberikan sampah kepada orang lain atas nama sedekah. Dan yang kedua, dia juga telah melakukan kebohongan, yaitu menipu orang lain, ya. Berbohong. Sejak kapan berbohong itu adalah tindakan beradab dalam Islam? Kepada siapapun, bahkan kepada waria, apalagi kepada anak kecil misalnya. Apakah kita boleh berbohong? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memperintahkan kita, hendaklah kalian selalu bersikap dan berkata jujur, karena sungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan membawa kepada surga. Dan hendaklah kalian menjauhi sifat atau perkataan berbohong atau berdusta, karena sesungguhnya berdusta itu akan membawa kepada kedurhakaan atau keburukan, dan keburukan itu pasti akan membawa kepada neraka. Oleh karena itu, ya, ketika kita menyikapi fenomena yang ada, hendaklah kita timbang secara dalil, timbang secara ilmu. Apalagi santri itu harusnya berpikir dalam perspektif dakwah, dalam perspektif kemaslahatan bagi agama, ya. Membela Ferdian itu, saya balik bertanya, kalau misalnya Anda membela Ferdian itu alasannya apa? Alasan dakwahnya apa? Apa manfaat dakwah yang diberikan oleh Ferdian untuk kemajuan Islam sehingga Anda mendukungnya? Apa coba? Ya, padahal yang dilakukan Ferdian itu jelas-jelas banyak penyimpangannya dari sisi syariat. Dia melecehkan yang namanya sodakoh. Dia melakukan tindakan berbohong atau menipu. Itu adalah salah satu tindakan yang tidak terpuji dalam Islam. Dan dia melakukan itu semua demi mendapatkan keuntungan pribadi, yaitu mencari viewers dan juga AdSense supaya dia itu mendapatkan uang. Nah, ini adalah tindakan yang tidak terpuji seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kaidah syariat, ya, kaidah fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Dalam hal ini ialah menolak mafsadat itu didahulukan dibandingkan dengan mengambil manfaat, ya. Coba deh kita perhatikan ayat yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-An'am ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jadi Allah memberitakan kepada kita, dan janganlah kalian memaki atau menghina sesembahan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena sesungguhnya mereka nanti akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas, dengan tiada ilmu. Padahal kalau kita ingin jujur, perilaku syirik, perilaku menyekutukan Allah ini adalah perilaku yang sangat bejat. Bahkan Allah menyebutnya ini adalah inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Dengan kata lain, ketika kita merendahkan sesembahan selain kepada Allah, itu manfaatnya ada, yaitu
untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah melarang itu. Kenapa? Karena di situ ada mafsadat, ada kerusakan yang akan timbul ketika kita memaki-maki sesembahan kepada selain Allah, yaitu apa? Orang-orang kafir itu akan kembali memaki-maki Allah dengan melampaui batas, sehingga Allah larang kita. Kita tidak mengambil manfaat itu agar tidak terjadi mafsadat yang lebih besar. Bayangkan coba, perkara sebesar ini saja, syirik saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk bagaimana ya kita itu melakukan tindakan tersebut, meskipun itu ada manfaatnya. Nah sekarang Anda membela Ferdian, itu manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Apakah populasi banci semakin berkurang? Apakah waria-waria tersebut justru semakin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manfaatnya tidak ada. Yang ada adalah kerusakan yang besar. Ya, bagaimana ya kegaduhan yang terjadi di masyarakat, dan juga ya tadi pelecehan dia terhadap amalan sodakoh, juga sifat dia berbohong, ya, menipu, ya, tertawa di atas penderitaan orang lain, mencari keuntungan dunia, mencari duit dengan sesuatu yang sangat tidak beradab. Di mana kita harus membela tindakan Ferdian tersebut? Ini pertanyaan saya. Oleh karena itu, banyak problematika yang terjadi di tengah kehidupan sosial kita, ya, baik itu korupsi, premanisme, ya. Oke lah kita fokuskan pada perkara banci misalnya, atau waria yang ada di negeri kita atau lingkungan kita. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana dong kita menyikapinya? Apakah waria itu cukup kita jadikan objek prank misalnya? Apakah ada manfaatnya untuk bagaimana mengurangi populasi waria tersebut? Tidak ada kan? Oleh karena itu, ketika kita melihat suatu fenomena permasalahan sosial yang ada di tengah kehidupan kita, di tengah masyarakat, maka hendaklah kita juga menawarkan solusi dong, ya. Kalau saya mengajak, ya, ketika memang ada fenomena waria semacam ini dan kita tidak setuju, yang pertama yang kita lakukan adalah kita bisa melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, polisi atau dinas terkait, untuk bagaimana waria-waria yang mereka masih saja berkeluyuran di pinggir jalan menjadi penyakit di tengah masyarakat, ini harus bisa ditertibkan. Kan ada kan perangkat hukumnya, ada kan instansi atau aparat penegak hukumnya. Maka ini yang bisa untuk kita pakai bagaimana mengurangi dari efek negatif adanya waria tersebut. Ini jauh lebih bermanfaat daripada kita melakukan prank yang tidak ada gunanya seperti itu. Yang kedua ialah kita dakwahi, ya. Kalau Anda sebagai santri, ya, harusnya Anda tahu dong kaidah bagaimana ketika ada orang melakukan maksiat, ya cobalah dakwahi, ya, karena memang tidak menutup kemungkinan kan bisa saja mereka masih memiliki atau harapan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Saya harap semoga dengan kejadian ini menjadi perhatian bagi kita semua, ya. Bagi yang tidak setuju dengan Ferdian, ya, ketidaksetujuan kita itu berdasarkan ilmu, bukan berarti kita membela waria. Dan juga saya berharap betul kepada kaum muslimin khususnya dengan kejadian seperti ini juga jangan sampai kita justru memberikan simpati kepada para waria. Mohon maaf ya, karena memang setidaknya waria itu haruslah segera mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ingin bertobat, maka sungguh ajab Allah sangat pedih. Dan apabila memang hukum Islam ditegakkan, maka secara jujur saya sampaikan memang benar bahwa sesungguhnya hukuman bagi para waria dalam hukum Islam adalah mereka hendaklah dibunuh. Kenapa kok mereka harus dibunuh? Lantaran memang dampak negatif sosial yang terjadi dengan keberadaan waria ini sangatlah luar biasa bagi kehidupan peradaban manusia. Anda bisa bayangkan coba, bagaimana mungkin kelanjutan hidup manusia itu akan bisa berjalan ketika laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Dari mana nanti untuk bagaimana ya keberadaan umat manusia ini, ya, perkembangbiakannya itu tentu tidak akan berjalan dengan baik, karena memang keberadaan manusia itu haruslah sejalan dengan fitrah, yaitu hubungan antara laki-laki dengan perempuan, bukan antara laki-laki dengan laki-laki. Ini adalah salah satu contoh bagaimana ya kerusakan yang terjadi apabila homoseksual atau waria itu dibiarkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.